abadi. Begitupun dalam meraih kesuksesan dunia alam akhirat, tidak jauh beda. Ada kunci kesuksesan dalam kehidupan akhirat. Dunia yang sementara saja kita kejar kunci itu untuk meraih sukses, apalagi akhirat yang abadi yang tak akan pernah sirna. Dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Mu'adz bin Jabal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Miftahul jannah la ilaha illallah." Dari Mu'adz bin Jabal Rasulullah bersabda bahwasanya kunci daripada surga adalah kalimat la ilaha illallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, begitu simpel kunci surga yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad untuk kita sebagai penganut agama Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, dengan kata la ilaha illallah. Akan tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwasanya wa fathul babi laisa bimumkinin illa bimiftahin ala asnan. Miftahuhu at-tashahhud, miftahuhu syahadatul tauhid, syahadatul ikhlas, tilka syahadatul iman. Wa asnanuhu al-a'mal wa hiya syara'ud din. Kemudian Wahab bin Ibni Munabbih dikatakan pada Wahab bin Ibni Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Qala bala. Ya, laisa bimiftahin ila lahu asnan. Akan tetapi bagi kunci pasti ada sebuah gerigi. Pada kunci pasti ada sebuah gerigi kunci. Injita bimiftahin lahu asnanun futihalak. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang bergerigi, maka akan dibuka pintu untukmu. Wa illa lam yuftah lak. Dan apabila engkau tidak membawa kunci yang bergerigi, maka tidak akan dibukakan untukmu. Artinya la ilaha illallah ini adalah kunci surga, tapi kita harus ingat bahwa kunci itu adalah haruslah bergerigi. Dan di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan bagaimana cara memberikan gerigi pada kunci yang telah diberikan kepada kita sejak kita sebelum lahir. Bahkan ketika kita sebelum lahir, kita dimintakan bersaksian oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita lahir, kita diminta persaksian oleh Allah, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Artinya bahwa kita menyaksikan bahwa la ilaha illallah, kunci surga itu ada sebelum kita lahir. Dan bersyukurlah kita ketika kita lahir secara fitrah dan dilahirkan oleh seorang rahim dari ibu seorang muslim yang bisa menjaga kunci yang telah Allah berikan sebelum kita lahir. Akan tetapi lagi-lagi Ibnul Qayyim menerangkan bahwa kunci itu harus bergerigi. Caranya bagaimana? Miftahuhu syahadatul tauhid, syahadatul ikhlas. Kuncinya yang pertama tadi adalah syahadatul iman, la ilaha illallah. Wa miftahuhu adalah ketika itu geriginya, maka wa miftahuhu syara'uddin, syariat agama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjaga kunci itu dan memberikannya gerigi, maka laksanakanlah syariat agama. Dan Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadatain yang sudah kita lakukan, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Itulah syariat Islam. Akan tetapi dari setelah syahadat ada 4 yang harus kita laksanakan setiap hari mungkin, dan yang kelimanya
ketika bulan haji, puasa pada Ramadan, dan zakat ketika mampu. Akan tetapi ada satu syariat yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apapun, yang tidak bisa ditawar dalam keadaan apapun, hanya salat. Ketika kita dalam keadaan sehat, salatlah dengan keadaan normal, tidak bisa ditawar. Ketika kita tidak bisa dalam keadaan berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Ketika tidak bisa duduk, salatlah kita dengan keadaan berbaring. Ketika kita dengan berbaring, dengan isyarat. Ketika tidak bisa sama sekali alias meninggal, barulah kita disolatkan. Akan tetapi syariat yang lain, ketika kita disuruh untuk melakukan puasa Ramadan, ketika kita sabar, kita boleh. Kalau kita tidak mampu, kita berbuka. Kalau kita sakit, tidak mampu secara fisik, kita boleh tidak berpuasa, dan kita ganti di hari-hari yang lain. Bahkan kalau kita tidak mampu, kita tetap sakit, tidak mampu mengqadha, maka kita diharuskan membayar fidyah. Bahkan kalau kita miskin tidak membayar fidyah pun, maka kadang kita yang menjadi objek fidyah daripada orang lain. Apalagi haji, zakat, yang itu memang mengharuskan orang yang mampu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, begitu pentingnya salat sehingga tidak ada ibadah yang lain yang bisa menandingi hukum perintah salat ini yang mutlak kapanpun dan dimanapun. Tujuannya ketika kita tidak pernah meninggalkan salat, artinya berarti kita menuruti perintah Allah sebagai Rabb kita. Sebagai analogi, ketika seorang majikan menyuruh pembantunya dan nurut setiap apa yang diperintahkan oleh tuannya, pembantunya nurut, dalam suatu waktu seorang pembantu atau budaknya melakukan suatu kesalahan, maka sang majikan pun akan mempunyai pertimbangan. Sang majikan pun akan mempunyai toleransi dan tidak akan menghukumnya. Pun sama, ketika kita melakukan perintah Allah, salat tidak pernah kita tinggalkan. Kita sebagai manusia pastinya banyak dosa barangkali, tapi yakinlah ketika kita nurut sama perintah Allah, ketika tunduk dan taat sama perintah Allah, tidak pernah meninggalkan salat. Ketika kita berbuat dosa, yakinlah sifat Rahman Rahim Allah akan mengalahkan sikap murka Allah kepada hambanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jaga kunci yang Allah berikan kepada kita sebelum lahir ini, dan kita kasih kunci itu gerigi-gerigi agar kelak kita mudah membuka pintu surga Allah di yaumil akhir nanti dengan cara menuruti dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا كريم.